Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pekerja bangunan tewas usai terjatuh dari lantai 5 gedung sekolah. BB POM sita kosmetik ilegal mengandung merkuri yang berbahaya bagi kulit. 2 anggota DPRD Takalar jadi tersangka kasus penipuan bisnis sapi dan BBM solar ratusan juta rupiah. Ya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar menyita ribuan kosmetik ilegal dari sebuah toko di Sidrap. Ribuan kosmetik ilegal senilai lebih dari 700 juta diduga diimpor dari Thailand dan dijual bebas melalui media sosial. Sebanyak 4.771 produk kosmetik tanpa izin edar disita oleh BB POM Makassar dari sebuah toko milik perempuan berinisial P di Sidrap. Berbagai jenis produk kosmetik seperti pemutih kulit diimpor secara ilegal dari Thailand dan dijual secara bebas melalui media sosial dengan harga bervariatif antara Rp35.000 sampai Rp700.000 per barang. Produk kecantikan yang disita tidak semua barang impor, beberapa diantaranya merupakan produk yang diracik sendiri tanpa izin edar. Petugas juga menyita alat peracik sederhana berupa baskom dan sendok. Dan dari kegiatan ini berhasil diamankan produk kosmetik tanpa izin edar sebanyak 55 item dengan jumlah 4.771 pieces dengan nilai ekonomi sekitar 728 juta. Menurut pihak BB POM Makassar, kosmetik ilegal dibeli langsung oleh P di Thailand dan dikirim ke Sidrap melalui jasa ekspedisi. BB POM juga memastikan sejumlah produk kosmetik mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang dapat menimbulkan gangguan yang cukup serius bagi penggunanya. Itu sudah jelas kita uji ada kandungan merkurinya, ya, dan tentunya kalau produk dari izin edarnya memang resiko pada kesehatan. Jadi tentunya jangan sampai membeli produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM. BB POM Makassar berkoordinasi dengan polisi untuk menelusuri jaringan distribusi kosmetik ilegal dan menindak para pelakunya. Mereka juga sedang mengejar pemilik toko kosmetik yang disinyalir berada di luar negeri. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, 2 anggota DPRD Takalar ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan bisnis sapi dan BBM solar dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kedua tersangka kini mendekam di Polsek Mapakasunggu. Polres Takalar menetapkan 2 anggota DPRD Takalar sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Kedua tersangka yaitu Israwati dari fraksi Partai Gerindra dan Sri Reski Wulandari dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah diperiksa, keduanya ditahan di Polsek Mapakasunggu. Kedua tersangka dilaporkan oleh korban yang merupakan pengusaha sejak bulan Juli dan Agustus. Modus kejahatan kedua tersangka berbeda, namun sama-sama merugikan masyarakat. Israwati diduga menggelapkan uang hasil penjualan sapi dari seorang pengusaha. Korban kehilangan keuntungan dari 26 ekor sapi yang dijual. Diduga total dana yang digelapkan oleh Israwati sekitar 150 juta rupiah. Sedangkan Sri Reski Wulandari diduga menggelapkan modal kerjasama bisnis solar subsidi senilai 260 juta rupiah milik Hakim Akbar. Ambil sapi, kemudian dia jual dan hasil penjualan sapi dia gelapkan. Kalau yang diduga ini anggota DPR berinisial S, yaitu bisnis solar ya. Akibat perbuatannya, kedua anggota dewan dijerat pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Takalar.
Kita ke informasi lain, saya akan ajak Anda melihat proses pembuatan kapal pinisi yang dibuat sejak abad ke-15 di Bulukumba. Saat ini banyak anak muda yang terjun ke bisnis itu karena selain tergiur keuntungan, membuat kapal pinisi jadi salah satu bagian dari melestarikan budaya. Seni pembuatan kapal pinisi secara tradisional dari Sulawesi Selatan memang sudah terkenal dan diakui dunia. Terbukti, pada tahun 2017, seni pembuatan kapal pinisi dari Sulawesi Selatan terpilih sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kapal pinisi sudah ada sejak tahun 1500-an dan banyak digunakan oleh para pelaut Bugis, Konjo, dan Mandar di Sulawesi Selatan sebagai kapal perdagangan. Konon kapal ini mampu berlayar menerjang ombak ganas hingga membuat masyarakat Sulawesi dikenal sebagai pelaut ulung. Keberadaan para pengrajin kapal pinisi di tempat ini pula yang membuat Kabupaten Bulukumba dijuluki sebagai Buta Panrita Lopi, yaitu bumi atau tanah para ahli pembuat kapal. Lokasi pembuatan kapal pinisi di Kabupaten Bulukumba bisa ditemui di beberapa wilayah, salah satunya di Desa Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari. Betul. Jadi khususnya di Indonesia, di mana ada pantai, di mana ada bikin kapal, pasti orang Bulukumba yang ke sana kerja itu. Sampai Sumatera sana orang kerja. Papua sampai Sumatera. Pertemurun ya, dari nenek moyang memang. Sekarang usia saya sudah 52 tahun. Sejak 95 saya sudah mulai kerja kapal. Di lain sisi kita pelestari budaya. Di lain sisi juga untuk cari nafkah buat keluarga dan pembuka lapangan kerja begitu ya. Dahulu seni pembuatan kapal pinisi di Bulukumba ini terkenal dilakukan dengan cara tradisional. Walau masih menggunakan cara-cara tradisional, teknik pembuatan kapal pinisi sangat memperhatikan ketelitian dari sisi teknik dan navigasi. Kini pembuatannya tentu telah menggunakan rancangan perhitungan serta desain dirancang dengan alat modern. Ya. Kapal yang pernah kami bikin, yang pertama Jiwa, sekarang ada di Phuket, Thailand. Jiwa, yang kedua Pelataran Indonesia, yang punya perusahaan pelataran komodo itu. Ada yang paling terkesan juga kapal orang Turki dulu yang saya bikin. Ada banyak lagi. Itu panjang kapal 40 meter, lebar 9 meter 20 cm. Tinggi badan kapal 4,25 cm. Dia memiliki kabin 8. Itu badan kapal menggunakan kayu besi. Jadi komponen kapal itu 75% kita datangkan dari luar. 25% itu yang lokal. Seperti kalau jati masih lokal, masih banyak jati di sini. Kayu besinya kita datangkan dari Sulawesi Tenggara. Kalau untuk kapal yang di luar yang warna putih itu, baru 3 malam dia sudah terapung. Setelah terapung begini, kita tunggu barang beberapa hari ke depan. Kita sudah mulai connect dia punya mesin ke as propeller itu. Setelah pas, kita mulai pemasangan knalpot. Setelah pemasangan knalpot, sudah bisa kita tes berlayarnya kapal gitu. Harga kapal yang paling murah itu 1 M dengan ukuran panjang 19, lebar 7, belum ada mesin tapi. Yang paling banyak itu ukuran begini, standar ini. 6 meter, 7 meter, bahkan 8 meter itu standar itu. Kalau harganya bisa di sekitar 5 M. Ya syukurlah, alhamdulillah sekarang. Karena di lain sisi nilai ekonomisnya, sehingga banyak anak muda yang terpanggil juga untuk terjun ke bisnis usaha kapal ini. 17 tahun yang lalu, 95% pemesan kapal, khususnya kapal wisata, orang luar negeri. 95%. Sekarang kebalik, Pak. Justru orang lokal yang 95% sekarang. Kalau bukan kita yang muda untuk
terpanggil untuk melestarikan kita punya budaya, siapa lagi kan gitu. Wah, setelah melihat kapal-kapal ini, jadi ingin liburan berlayar atau jadi pengen punya kapalnya? Afrin Meriana, Sony Harut melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.